Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Saya Istin Wikati, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Berikut adalah video pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin. Yang terhormat Guru Dipura Kecamatan Purworejo, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalilandak, yang saya hormati K3S Kecamatan Purworejo dan tamu undangan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan rangkaian acara pada desiminasi calon guru penggerak angkatan ke-7. Acara pembukaan, kemudian doa, sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima penguatan, dan yang keenam refleksi, terakhir penutup. Berhubung acara sudah, waktu sudah siang, mari kita buka acara pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Ibu Alfi yang dirahmati waktu dan tempat kami hadirkan.
Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada beliau Bapak Kecamatan Purworejo kelompok apa selamat mengambil kesempatan waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SDNI 1 Kalilandak beserta segenap dewan gurunya, yang saya hormati Ibu Mulia selaku pengajar praktik, dari pengurus Gugusnya namanya Gugus RARD yang saya hormati Ibu Istimewa selaku pemrakarsa kegiatan hari ini. Terima kasih, dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru. Sebagian sudah ada yang lulus guru penggerak ya. Di sini ada satu ya, Bu Novi ya. Terus yang kedua dari Maksudi, kemudian satu lagi dari SPUT. Yang saya hormati dan teman-teman semuanya, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini saya bisa memenuhi undangan dari Gugus laki ini dalam rangka untuk kegiatan diseminasi yang merupakan bagian dari kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh guru penggerak, calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak. Untuk itu yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman yang sudah terjadi ke dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 ya. Di sini alhamdulillah ada ber-7 kalau dengan TK. Ya, hadir di sini ada Pak Ino, Bu Istin dari Susukan. Oh ya, Sutatik. Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih kehadiran. Kegiatan semacam ini, kegiatan ilmiah bagi guru memang harus terus-menerus dikembangkan. Forum-forum ilmiah, ada upaya pengembangan profesi yang berkelanjutan dan salah satunya adalah kegiatan diseminasi. Terkait dengan kegiatan guru penggerak yang diharapkan mampu menciptakan guru yang bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran, maka kegiatan diseminasi ini menjadi satu hal yang wajib dilaksanakan oleh teman-teman calon guru penggerak.
hari ini akan mengangkat topik budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif? Nanti pada saatnya akan disampaikan, dijelaskan secara rinci oleh pemateri, oleh Bu Isti. Namun sedikit kami menukil bahwa kegiatan guru penggerak ini bagian dari upaya untuk menumbuh kembangkan budaya positif yang ada di kelas kita masing-masing. Saat ini memang sudah banyak teori-teori yang diterapkan oleh teman-teman guru dalam rangka untuk mengembangkan budaya positif. Namun barangkali ada hal yang berbeda dengan yang dilaksanakan dalam pendidikan guru penggerak, di mana teman-teman harus mempelajari teorinya lewat tayangan-tayangan video ataupun lewat kegiatan-kegiatan online, dan kemudian menerapkannya di kelasnya masing-masing, dan setelah itu mendesimasikannya kepada teman-teman yang lain. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Untuk itu saya sangat mendukung ketika teman-teman proaktif untuk selalu mengikuti perkembangan terkini, termasuk di dalamnya adalah pendidikan guru penggerak ini. Saya selaku Korwil di Kolak Kecamatan Bojoklampung merasa senang ketika ada kemauan yang kuat dari teman-teman guru untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya secara profesional. Dan salah satunya adalah mau untuk memacu diri, terus-menerus belajar. Wahana belajar memang beragam, dan salah satunya adalah pendidikan guru penggerak. Dan pendidikan guru penggerak atau PGP ini bagian dari upaya untuk mengembangkan keprofesian kita. Ketika kita sudah dianugerahi, sudah diberi amanah oleh Allah menjadi seorang guru, maka yang pertama kita syukuri guru itu. Kemudian yang kedua, laksanakan tupoksi guru itu dengan sebaik-baiknya sebagai wujud rasa syukur. Seberapapun besaran hasilnya, mungkin tidak bisa untuk menciptakan, membuat kita kaya. Tidak mungkin bagi guru kemudian kita bercita-cita untuk jadi orang kaya. Kalau ingin jadi orang kaya, jadilah pengusaha. Tetapi minimal dari yang sedikit itu bisa untuk menghidupi kita, mencukupi kebutuhan dasar kita, dasar keluarga kita. Bagaimanapun juga saya ini juga guru ya, jadi dan penghasilan saya hanya dari guru, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bisa hidup dengan istri dan anak saya. Cara bahasanya saya cuma satu lubang saja, gaji satu, tapi alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan mulai dan dasar ya, mulai dari papan, ya, pangan, pakaian, insya Allah tercukupi dengan penghasilan saya sebagai guru. Untuk itu betul, mari kita syukuri. Jangan kemudian lalu semuanya terus ada upaya-upaya yang lain yang sekiranya mengganggu tugas kita. Jadi guru ya sambenane yang selaras dengan tugas guru. Kalau guru sambenane nyambi dagang, nyambi apalagi misalnya bengkel, itu tidak relevan, dan yang akhirnya malah nanti akan mengganggu tugas guru. Karena tugas guru itu sendiri memang 24 jam. Jadi kita tidak hanya berhenti di sekolah saja, tetapi terus-menerus ada upaya-upaya untuk belajar, untuk mengembangkan diri, yang mana itu memerlukan waktu-waktu khusus. Untuk itu kegiatan diseminasi ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sangat baik. Saya sampaikan ucapan selamat kepada Bu Isti, dan pada saat nanti teman-teman calon guru penggerak yang lain juga kami berharap untuk bisa menyelenggarakan hal yang sama di satuan pendidikannya masing-masing. Harapannya sebagai guru penggerak yang pertama bisa tergerak dengan inovasi-inovasi terkini, ya, kekinian terkait dengan bagaimana upaya mengembangkan pendidikan. Yang kedua bisa menggerakkan teman-teman guru yang lain. Jadi di sekolah ini ketika ada Bu Istin yang sudah menjadi CGP, diharapkan teman-teman yang lain ikut merasakan efek atau dampak dari pendidikan guru penggerak itu sendiri. Demikian juga yang sudah lulus, Bu Novianti, untuk bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Jadi bergerak sendiri dengan supaya semacam ini belajar, kemudian menggerakkan teman-teman yang lain. Insya Allah ketika kita guru-guru yang dari Kecamatan Bojoklampung memiliki pandangan yang sama, memiliki angan-angan yang sama terkait bagaimana upaya mengembangkan diri kita, dan salah satunya melalui
pendidikan guru penggerak ini insya Allah ke depan pendidikan di Calon Jombang ini akan selangkah lebih maju daripada beberapa waktu yang lalu. Itu saja. Sekali lagi selamat melaksanakan diseminasi dan harapan kami setelah nanti didesimasikan kami berharap untuk bisa diterapkan apa yang teori-teori yang ada, praktik-praktik terbaik yang sudah disampaikan oleh teman-teman nanti sebagai pembicara, pemateri, mohon untuk bisa ditangkap kemudian diimplementasikan dalam kelas Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melaksanakan diseminasi. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan kedua. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalimantan kepada beliau Ibu Sumiati SPD waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang Maha memiliki segala milik. Maka jangan pernah berhenti memuji namanya dalam izin dan kasih sayangnya. Kita dipertemukan dalam acara diseminasi tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Yang terhormat Korwil Dipurasam Purwalasa Lampung sekaligus pengawas BKSD Gabung 2 Korwil Dipurasam Lampung, yang kami hormati dan selamat datang kepada Ketua Gugus RKKP Ibu Dewi Yeni, yang kami hormati pengurus gugus RKKP ini hadir Bu Mulia, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi tentang budaya positif. Ibu dan Bapak yang kami hormati, yang pertama ingin kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya karena Bapak dan Ibu memenuhi undangan dari gugus untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini tentang budaya positif, satu rangkaian yang memang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Jadi silahkan, kami selaku kepala sekolah hanya bisa mensupport, kemudian mendukung secara penuh untuk memberikan fasilitas yang diperlukan demi mempermudah jalannya pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Dan ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kehadiran Bapak dan Ibu di SD Negeri 1 Kalilandak untuk mengikuti diseminasi terlepas dari apapun, semua jelas mensupport anak saya, istri Megawati, untuk tambah semangat menyelesaikan tugas-tugas calon penggerak. Mudah-mudahan selesai tepat waktu, kemudian mendapat sertifikat seperti teman-teman terdahulu, Mbak Nadi dan Mas Sudin. Juga untuk Bu Dewi dan Bu Mulia, ini juga kami ucapkan terima kasih karena bukan apa-apanya tapi supportnya kepada calon guru penggerak siapapun itu. Dan mudah-mudahan harapan kegiatan ini akan menginspirasi teman-teman yang ada di ruangan ini, khususnya di SD Panjenengan semua. Mungkin tidak bijaksana kalau saya sampaikan panjang lebar karena waktunya memang sudah cukup siang. Kita ingin tahu seperti apa budaya
budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber Christine Wigati. Semangat terus berjuang untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya yaitu pada acara inti pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada Ibu Christine Wigati waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas PKSD Kedua Oleh Dipura Purworejo Kelompok. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 1 Kalilandak beserta diwakili Guru, Bapak dan Ibu, tidak lupa juga pengurus RKK ini yang saya banggakan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu hebat. Pertama-tama, tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semua, sudah mensupport saya agar ditambah semangat. Dan sebelumnya izinkan saya berdiri di sini bukan karena saya sudah pintar, tapi mari kita belajar bersama-sama. Saya berusaha menyampaikan apa yang saya dapat dipelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan pada kesempatan hari ini saya akan berusaha menyalurkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenalkan dulu, nama saya Christine Wigati. Saya guru di SD Negeri 1 Kalilandak, Kecamatan Purworejo Kelompok. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari bersama mengenai budaya positif, yaitu yang pertama ada disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian untuk yang kedua nanti akan kita pahami bersama tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga akan kita pelajari bersama yaitu mengenai segitiga restitusi. Kemudian yang keempat akan kita pahami bersama tentang keyakinan kelas. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin bahasa-bahasa seperti itu memang ini sudah tidak asing bagi panjenengan semua. Sering mendengar apa yang namanya disiplin positif, kemudian motivasi, hukuman, kemudian keyakinan kelas. Cuman yang masih asing mungkin segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, nanti kita akan belajar bersama. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelum kita lanjut membahas ini, saya ingin kita bermain permainan peran
yaitu cobalah buka. Nah, kebetulan Bapak Ibu cukup berpasangan ya. Yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Tugasnya yang A, tangannya digenggam. Dalam genggaman itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat berharga dalam kehidupan si A. Kemudian yang satu silakan berperan menjadi B. Si B suruh apa? Si B itu berusaha membuka apa yang digenggam oleh si A. Berusaha membuka apa yang digenggam oleh si Maturun, Pak. Terus bagaimana usahanya? Silahkan si B berusaha, entah itu dengan merayu, dengan menggelitik, bahkan dengan membuli boleh. Sudah siap? Silakan berperan yang menjadi A siapa, menjadi B siapa. Saya beri waktu 10 detik untuk merayu si A. Ya. Silakan yang satu menendang, yang satu bisa membuka. Boleh merayu, boleh kritik, boleh. Yang penting si B berusaha membuka. Dalam genggaman itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan si A. Sudah mulai, monggo. Silakan dibuka, berusaha membuka genggaman si A. Boleh dengan merayu, memaksa, menggelitik, boleh. Tapi itu dibuka saja. Waktunya habis. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada si A yang membuka genggamannya? Ada. Apa alasannya? Ya sebenarnya barang yang sangat berharga, tapi karena dia nggak usah mbak lah. Nggak, biar masuk itu rekaman. Sebenarnya tadi saya sudah berusaha untuk tidak akan membuka kepada Bu Novi, tapi kelihatannya dia sangat ingin tahu, saking tahu apa yang saya rahasiakan ini. Kalau menurut saya, bukan saya berikan, karena ini prinsip hidup saya, gitu ya. Tapi karena Bu Novi juga ingin tahu, maka saya berbagi dengan Bu Novi. Ya, monggolah Bu Novi, saya berikanlah. Iya. Karena mungkin bagi Bu Novi nanti akan menjadi hal yang baik untuk dilaksanakan Bu Novi juga. Gitu. Jadi berbagi dengan Bu Novi. Tadinya sih untuk sendiri, hanya untuk saya saja, tapi ternyata saya harus ini kelihatannya Bu Novi ingin sekali tahu, berbagi dengan Bu Novi. Gitu. Tepuk tangannya. Ya, itu dari jawaban si A yang membuka genggamannya justru dengan tulus ikhlas, tapi dengan tujuan yang positif. Kemudian yang si A tidak membuka genggamannya walaupun apapun itu. Monggo, nanti ada berdiri. Dia kan buka HP berarti ya? Iya. Yang apa yang B yang itu? Ya, yang A memberikan alasan. Iya, karena ini enggak SD itu nggak bisa, mungkin kekuatannya itu kurang gitu. Saya sebenarnya sih kasihan, sudah berusaha ngetik-ngetik saya gitu, terus saya disuruh untuk membuka snack gitu ya, ini cari celahnya saya gitu. Tapi karena berkat keteguhan hati saya itu, saya belum bisa memberikan. Alasannya adalah ini adalah sesuatu yang berharga sekali bagi saya, dan mungkin
bagi Bu Esti itu belum masanya untuk diketahui, kemudian ini masih menjadi rahasia diri saya gitu. Jadi saya masih berpegang teguh dengan apa yang untuk tidak membuka gitu. Sebab kalau saya buka itu kelihatannya banyak mudorotnya gitu. Jadi saya pertahankan untuk dikip saya dulu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Esti. Dengan dua jawaban yang berbeda, ya. Yang satu ingin berbagi, dibuka dengan ikhlas. Yang satu punya prinsip berpegang teguh bahwa itu adalah hal yang prinsip bagi saya, gitu. Ya, walaupun apapun itu rayuannya, apapun itu bujukannya, apapun itu usahanya, tetap kekeh. Oke, terima kasih untuk kegiatan ini. Sekarang bisa saya lanjutkan untuk ke berikutnya. Ya. Makna disiplin dan disiplin positif. Nanti Bapak Ibu jadi tahu apa sih makna dari permainan tadi. Dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya apa tidak? Iya. Kadang-kadang kita berpikir disiplin itu hanya untuk sesuatu yang dilakukan pada orang lain, ya. Dimana kita mungkin berpikiran ada peraturan yang harus ditaati. Kalau taat berarti disiplin. Begitu ya mungkin ya. Kemudian kebanyakan orang akan membutuhkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ya apa tidak? Iya. Disiplin positif. Apa? Lanjut ya. Disiplin positif adalah cara menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tadi mungkin ada hubungannya dengan yang menjadi prinsip jawaban dari Bu Dewi. Di mana di sini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif yang merupakan inti utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Ini apa Pak? Gitu ya. Bahwa disiplin positif itu tentunya menjadi cita-cita utama dalam setiap sekolah. Tujuannya tentu saja pada peserta didik kita. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita kembali lagi ke Ki-Hajar Dewantoro. Sebenarnya ini sudah tidak asing karena sering kita jumpai di PMM, di pendidikan guru penggerak juga kembali lagi bertemu. Jadi apa yang sudah kita pelajari di PMM sebenarnya juga kita pelajari di pendidikan guru penggerak. Bu Novi, Pak Sugi, ya sebenarnya hanya kita mengulang, hanya saja di PMM kita belajar mandiri, tapi kalau di guru penggerak kita punya fasilitator, punya pengajar praktek, pokoknya ada yang membimbing kita. Tapi berarti kalau Bapak dan Ibu guru sudah sukses di PMM, itu berarti sudah hebat. Dengan belajar mandiri sudah berhasil mendapatkan sertifikat. Oke, kita lanjut kembali. Dari pendapat Ki-Hajar Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat satisfied, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu pendapat dari Ki-Hajar Dewantoro tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Ini jadi kalau diri kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan kita, tentu kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Di sini contohnya wajib pelaku masa lain yang mendisiplinkan diri kita.
Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan embryonic. Di sini, ya, kita sebagai pendidik tentu sangat mengharapkan peserta didik kita itu mempunyai kedisiplinan itu yang tumbuh dari diri sendiri, jadi tanpa harus ada orang lain atau dari faktor luar yang mendisiplinkan mereka. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Jan Rosen di tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai jenjang nilai yang diinginkan. Sebenarnya kalau ditelaah ini tidak berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh pengajar di latar, bahwa di sini nilai-nilai kebajikan itu memang harus ada motivasi intrinsik yang akan terbangun. Jadi, kalau tidak ya nanti ada dari ekstrinsik. Oke, kita lanjut lagi di nilai-nilai kebajikan. Di sini ada Nah, di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan sebenarnya banyak sekali, tapi yang saya ambil itu yang dari The Virtuous Project. Ini yang saya ambil ini. Ini semuanya adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Semuanya itu bermuara kebaikan. Tinggal kita nanti menerapkan kepada anak itu mau bagaimana. Nanti akan kita lanjut lagi dengan misalnya sertifikat kita dan nanti kita tunggu berikutnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tadi yang pertama, kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita bahas bersama untuk teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini masih tentang Diana Dosen dalam bukunya yang bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, mari kita pelajari Bapak Ibu. 3 motivasi itu apa saja sih? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi begini Bu, motivasi ini misalnya dengan perilaku kita itu berbuat sesuatu itu dengan motivasi yang mana nanti akan kita lihat. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi ini bersifat eksternal, dari luar berarti ini apa yang akan terjadi. Kemudian untuk motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Dan untuk motivasi ini akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari dalam diri sendiri, bukan eksternal. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya,
saya punya contoh cerita, misalnya tidak cerita, kita gambarkan diri kita sendiri saja. Kita gambarkan diri kita sendiri pada saat kita masuk tepat waktu pada saat pembelajaran. Kalau Bapak Ibu selalu melaksanakan hal itu, motivasi mana yang Bapak Ibu ambil? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Mungkin saja, mungkin saja melakukan itu karena kecap jadi wah nublaur gitu deh kalau gitu. Hukuman atau mungkin ketidaknyamanan lagi, menghindari ketidaknyamanan. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan loh, tepat waktu, lo kan lo sip. Nah, ya. Itu. Kemudian untuk yang ketiga itu memang karena dari diri kita, karena dari kita memang ingin menerapkan hal seperti itu. Kita ingin memberi contoh kepada peserta didik kita. Kira-kira Bapak dan Ibu mengambil motivasi yang nomor 3. Yang nomor 3 tentunya tanpa ada faktor eksternal, itu memang benar-benar dari diri kita sendiri, internal. Bagus kalau sudah begitu. Baik, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini nih Bapak dan Ibu guru semuanya. Untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum saya lanjutkan, saya akan bercerita. Di ruang kelas itu pada saat melakukan pembelajaran matematika, ada seorang anak yang bernama Iva lah ya, Iva. Enggak ada yang namanya di sini. Nah, Iva itu anaknya memang lambat, tidak suka dengan pelajaran matematika, merasa sulit untuk menerima pelajaran matematika. Pada waktu itu, Pak gurunya, Pak siapa ya? Pak Ino. Pak Ino itu sedang memberikan pelajaran tersebut, sementara Iva hanya diam, menunduk, bahkan menggambar, pokoknya orang-orang di buku pelajaran, bukan di buku gambar. Karena memang sedang pelajaran matematika, otomatis yang dibuka ya buku matematika. Nah, kebetulan Pak Ino itu memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh Iva. Iva kaget kan? Iva kaget tanpa sadar nyenggol tasnya jatuh dari kursi, kemudian Iva menjawab dengan tergagap-gagap. Ya gugup karena tidak tahu, maka jawab pun dengan tergagap-gagap. Seketika itu teman-temannya di sekelas malah menertawakan Iva. Dan Pak Ino tidak memberikan larangan ataupun sekedar untuk mengingatkan teman-temannya. Pak Ino membiarkan hal itu terjadi, membiarkan teman-temannya menertawakan Iva. Bahkan Pak Ino justru menyuruh Iva maju ke depan, berdiri dan memegang kedua telinganya. Teman-temannya ya semakin senang menertawakan Iva. Nah ini dari cerita tadi yang akan saya tanyakan. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan yang diambil oleh Pak Ino? Tidak. Tentu tidak setuju. Bapak dan Ibu menjawab seperti itu tentu mempunyai alasan yang berbagai macam, alasan sendiri-sendiri. Nah, baik, dari jawaban tadi, mari kita lanjut pembahasannya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Diperkenalkan sebuah program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah ini nanti supaya tidak ada hukuman atau konsekuensi, nanti ada sebuah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen di tahun 2004. Jadi restitusi ini tidak memperparah misalnya tadi Iva ya. Nah itu nanti diambil tindakan restitusi.
juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charles Gosen di tahun 1995. Gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini, nanti ada sebuah gambaran tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini hukuman, yang menjadi hukuman, ini masuk ke identitas gagal. Dan ini yang masuk identitas sukses, ini ada konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk hukuman ini biasanya itu dari satu pihak, ya, dari guru, ya, dari guru. Tapi ini akan menyebabkan anak tersakiti karena biasanya di sini berpatokan karena peraturan. Ya. Kamu melanggar peraturan harus begini. Berpatokan pada itu. Kemudian ini berarti hukuman termasuk mode paksaan, termasuk mode paksaan. Nah, kalau yang namanya konsekuensi ini dari dua arah, dari siswa dan dari guru. Maksudnya bagaimana? Ini ada stimulus respon di sini. Di konsekuensi itu ada stimulus respon. Di sini nanti akan mendorong anak ke kepatuhan, tetapi juga membuat anak tidak nyaman. Kalau hukuman itu membuat tersakiti, biasanya kalau tersakiti akan menimbulkan dendam, menimbulkan dendam sehingga anak diam di kelas, atau mungkin saat keluar lihat sepeda motor bapak ibu guru dicoret dengan benda keras. Di sini efek dari sebuah hukuman berbeda dengan konsekuensi. Walaupun ini membuat tidak nyaman, tetapi anak akan mematuhi peraturan. Nah, kemudian ini yang restitusi. Restitusi itu biasanya justru dari murid itu sendiri. Dari murid itu sendiri, murid itu mempunyai kontrol pada diri sendiri sehingga mendorong untuk disiplin positif. Ini yang di restitusi. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini saya punya soal. Ada 10 masalah apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba sebentar. Buka dulu. Lagi. Nah, Bapak dan Ibu dulu mari kita jawab bersama-sama. Di sini nanti kalian akan lebih paham. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu untuk saya. Itu termasuk sanksi, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Coba ini suara terbanyak, suara terbanyak. Hukuman atau bukan? Saya klik hukuman. Apakah benar? Salah. Ternyata itu merupakan konsekuensi. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman apa? Coba kita lihat apakah hukuman. Betul. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Paham betul? Oke, sip. Pinter dong. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak melakukan hukuman. Ya, betul. Kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul. Luar biasa. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Oke. Ya, bagus. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi.
Konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Kalau lain. Hukuman. Murid diminta Itu fisik. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Betul. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis. Betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Konsekuensinya. Betul. Duduk di pangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain. Hukuman. Coba kita lihat. Konsekuensi ya. Konsekuensi ternyata Duduk di bangku ini. butuh pemahaman betul. Iya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Betul. Lari mengelilingi lapangan. Langsung. Hukuman. Ternyata bukan. Konsekuensi. Karena terlambat 10 menit. Malah jauh-jauh. Betul 10 Bapak Ibu dari 14 soal tadi. Luar biasa. Ya jempol satu lah dari saya. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke yang tadi nih. Itu tadi yang sudah kita bahas antara hukuman dan Konsekuensi. baik, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Yang segitiga restitusi ini mungkin yang betul-betul Bapak Ibu nih, karena memang ini yang masih asing nih di telinga Bapak dan Ibu semuanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Tadi sudah saya sampaikan nih. Ini restitusi ini yang sebagai kontrolnya siapa? Guru kan? Anak bermasalah, kita guru itu sebagai kontrol. Nah, Bapak dan Ibu guru yang hebat, sebelum saya lanjutkan, saya akan jelaskan bahwa di sini ini kita sebagai posisi kontrol di sini itu mempunyai lima posisi kontrol di sini. Yang pertama sebagai hukuman, jadi penghukum, sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Maksudnya si anak itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, yang kelima sebagai pemantau, yang keenam sebagai manajer. Dan yang masuk ke dalam identitas gagal itu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang masuk ke identitas berhasil itu ada di posisi kontrol kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya mempunyai cerita. Nanti Bapak Ibu akan lebih memahami bagaimana yang masuk ke penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian yang masuk ke dalam pemantau dan juga manajer. Jadi begini, seorang posisi kontrol sebagai penghukum itu akan menegur si anak dengan suara yang keras dan bahasa tubuh yang tidak menyenangkan. Nah, gesturnya tidak menyenangkan. Contohnya siapa terlambat, tentu kalau sebagai penghukum dia akan langsung berkata, kamu ya terlambat terus, kapan kamu tidak akan terlambat? Dengan nada yang meninggi, langsung menyalahkan kepada kondisi anak. Itu penghukum. Penghukum ini mempunyai efek kepada anak, Bapak dan Ibu,
Ibu, di sini mungkin anak akan diam seperti tadi, akan menimbulkan rasa dendam. Bapak Ibu, diam, dia saat dimarahi waktu itu diam. Tapi mungkin dia akan punya rasa dendam. Rasa dendam. Tentu saja dendam kepada Bapak dan Ibu guru yang menjadi penghukum. Seperti tadi yang sudah saya ceritakan, mungkin pada saat pulang, ya, mobilnya Pak Sugri misalnya tadi jadi penghukum, langsung ambil batu, corak-serai, ya, seperti itu efeknya kalau kita menjadi seorang penghukum. Kemudian yang kedua itu membuat merasa bersalah. Di sini memang bahasanya lebih lembut, tapi kalimatnya juga membuat si anak jadi merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Kamu ini sih bagaimana ya? Kamu sudah berjanji kan pada ibu untuk tidak terlambat. Kamu kenapa ya senang sekali membuat ibu kecewa? Ya, di kata-kata belakang itu betul-betul membuat si anak merasa dirinya itu tidak pernah mempunyai apa namanya ya? Saya berguna, saya menjadi manusia yang tidak berguna. Gitu. Kata-kata yang terakhir itu memang sangat membuat si yang bersalah itu menjadi tidak berguna ya, down, istilahnya down. Dan walaupun dikatakan dengan kata-kata yang tapi kata-kata yang terakhir itu yang membuat si bermasalah itu menjadi down. Nah, kemudian untuk yang menjadi teman. Menjadi teman ini memang ada suaranya akrab. Kadang-kadang kita juga mungkin sudah melakukannya. Ketika menghukum anak, kita anggap mereka teman, kita ajak berdua ngobrol, kemudian ditanya, mungkin sudah tidak apa-apa, duduk sana. Nah, mungkin dengan kata-kata seperti itu karena anak itu terlambat. Nah, ini si anak jadi merasa tergantung dengan si kontrol, si kontrol itu. Saya kalau itu juga kadang-kadang cuma seperti itu, tidak apa-apa. Nah, jadi tergantung sekali dengan karena si kontrol itu bersikap sebagai teman. Nah, untuk selanjutnya itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini sebenarnya cuma hanya mengingatkan saja. Kamu tahu nggak maksudnya jam berapa sih? Lah, kalau tahu kenapa kamu terlambat? Terus apa yang kamu akan lakukan lagi besoknya? Hanya pemantau seperti itu, memantau, tidak memberikan solusi. Berbeda dengan sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, selain kita di situ juga memantau anak, kita juga akan memberikan solusi. Kalau di guru ditanyakan, kamu kenapa sih terlambat? Oh begitu. Oh karena main game, main HP kalau malam. Lah terus besok kira-kira mau bagaimana lagi ya? Apa kamu mau main game lagi? Nah gitu ya. Kita jadi akan menimbulkan motivasi anak itu menumbuhkan kedisiplinan positif untuk dirinya sendiri. Nah itu tadi yang dimaksud dengan posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Saya harap Bapak dan Ibu guru nanti menerapkan di sekolah bisa sebagai manajer atau pemantau. Kita lanjut untuk berikutnya. Nah itu sudah. Tadi sudah ada posisi 5 posisi kontrol. Dan ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Dari permasalahan-permasalahan tadi, ada segitiga restitusi. Ini di mana ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini saat menstabilkan identitas, Bapak dan Ibu guru jangan langsung menyalahkan anak itu, maka berbuat seperti itu, ya. Kita bisa menstabilkan dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, okay. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biar stabil, istilahnya kalau kalian dinendengi, gitu, jadi si anak itu nggak merasa takut. Setelah itu kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kamu kenapa sih berbuat seperti itu? Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini untuk
validasi tindakan. Jadi setelah kita menenangi gitu, seperti tadi kata Bu Gede, kita validasi dari tindakan itu, kamu itu kenapa berbuat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah di sini biasanya itu sudah ada keyakinan keras yang kita buat bersama. Kalau sebelum saya mempelajari pendidikan di guru penggerak, tahunnya itu ya tata tertib. Oke. Ternyata setelah saya belajar di sini itu lebih nyamannya itu ada keyakinan keras. Oke. Nah di sini karena anak terlambat kok terus ditanyakan keyakinan keras apa yang telah kita sepakati, coba diingat. Nah di situ pasti sudah tertera keyakinan keras yang disepakati. Kemudian lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Misalnya tidak pernah mengerjakan tugas. Dan hal ini biasanya tidak hanya sekali saja anak itu melakukan. Biasanya 2 kali atau 3 kali baru kita ambil tindakan restitusi. Nah, baik Bapak dan Ibu guru. Tadi berarti ini sudah masuk ke yang identitas gagal di sini, G. Di menstabilkan identitas itu mengubah gagal menjadi sukses. Di mana di sini anak merasa, waduh saya gagal nih. Saya gagal karena tidak disiplin ke sekolah, tidak melaksanakan tugas, saya gagal. Di sini nanti tugas kita sebagai kontrol itu menstabilkan dan mengembalikan yang tadinya gagal menjadi sukses. Oke, kita akan putar sebuah. Oh ini kebetulan saya sudah menerapkan sebuah segitiga restitusi ketika menangani anak di kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 itu anak tidak mengerjakan tugas, kasus 2 anak tertidur saat pembelajaran. Oke, kita putar pertama. Mau pulang ke Bukit Lemah. Iya, Ibu Median. Kumpulan COVID. Iya. Disambil.
Mbak? Saya mau mengajukan tugas. Sudah selesai. Ya, saya mau mengajukan tugas. Sudah. Ya. Kiara, kamu tahu nggak perbuatan kamu itu baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Nah, kalau tidak baik, sebaiknya kamu lakukan lagi atau enggak? Tidak. Saya sekarang dulu tanya, kenapa kamu tidak langsung menyelesaikan tugas? Soalnya kemarin habis pulang sekolah langsung main. Jadi tugas. Begitu. Lalu apa lagi selain itu? Tadi kamu apa lagi? Tidur di kelas. Tidur di kelas. Kenapa kamu tidur di kelas? Soalnya tadi malam habis main terlalu lama. Oh, gitu. Kamu tidurnya jam berapa? Kelas. Jam 11 kamu tidur? Biasa, kamu kesiangan. Di sekolah ngantuk juga, ya. Tidak apa-apa, waktu anak-anak juga suka main lupa waktu, kadang lupa mengingatkan kamu ingat nggak kebijakan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal semester? Iya. Apa saja? Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Konsentrasi dalam pembelajaran. Tadi kamu melakukan itu enggak? Ya. Enggak. Nah sekarang apa yang akan kamu lakukan agar hal itu tidak kamu lakukan lagi? Nanti aku pulang sekolah. Iya, bagus. Terus dia tidak tidur di kelas? Jangan tidur. Iya. Malam ya. Lain kali main HP-nya dikurangi. Jadi jadwal sendiri. Ya. Sudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiara Anggara. Saya di kelas 5. Saya menerapkan tugas dalam praktek sepak bola dan mengikuti orang diri. Saya yang punya salah tidak menyalahkan orang diri, tetapi justru memberikan solusi kesalahan saya. Saya berjanji tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, itu tadi yang sudah saya lakukan untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi di situ kalau yang sudah saya sendiri lakukan, ketika akan mengoreksi tugas ataupun PR dan anak itu belum mengerjakan, langsung keluar kerjakan di luar. Ternyata itu tidak boleh. Tapi itu ditemukan ya. Karena belum tahu segitiga restitusi. Mudah-mudahan yang di sini nanti tidak seperti itu lagi dan ditularkan ke guru yang lain. Baik, kita lanjutkan untuk yang keempat ini mengenai keyakinan kelas. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, saya ingin menanyakan untuk keyakinan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, kenapa kalau mengendarai sepeda motor itu menggunakan helm? Demi aman. Keselamatan aman. Kemudian pertanyaan yang kedua lagi, kenapa Bapak dan Ibu memakai masker? Aman. Dari jawaban yang saya tanyakan tadi, jawaban utamanya itu mesti keselamatan dan keamanan.
Iya. Walaupun itu tidak disuruh. Iya. Ini yang akan kita pelajari di dalam keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Oke, kita lanjut lagi. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, itu internal, implisit. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang kita bahas di sini keyakinan kelas naon, nggih? Nggih. Karena saya bukan kepala sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, karena keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Peraturan itu harus ada sanksi, hukuman dan lain sebagainya. Berbeda dengan keyakinan kelas yang tentunya disepakati bersama. Jadi mati. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya itu maksimal 7. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi nanti kita meminta murid itu kira-kira apa sih aturan yang akan kita sepakati bersama di situ. Nanti kita sepakati intinya untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah kita buat, sudah kita sepakati bersama, dipasang, ditandatangani bersama, ya harus bersedia untuk meninjau dari waktu ke waktu. Kita lanjut lagi. Ini yang sudah saya lakukan ketika kegiatan surat pendapat membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu saya meminta anak menulis apa yang diinginkan di dalam kelas itu supaya kegiatan suasana di kelas itu menjadi nyaman. Ini papan tulis itu penuh dengan tulisan anak-anak tadinya Bapak Ibu. Itu penuh dari pendapat-pendapat mereka semua di situ. Nah, dari situ kita ambil satu kata, biasanya kan ada kata yang sama, misalnya tidak boleh nakal, tidak boleh memilih-milih teman. Jangan yang satu ini apa? Satu kurung di situ, misalnya. Kan itu bisa diambil dengan kata-kata saling menghormati. Kadang-kadang tidak boleh nakal, tidak boleh madani wong tua. Madani wong tua di mana-mana aja. Kita lanjut, ini hasil akhir, hasil akhir dari keyakinan kelas, dari surat pendapat yang tadi ditulis oleh anak-anak. Kita sepakati bersama, kita ambil 7. Ya, kita ambil 7. Nah, ini langkah-langkah selanjutnya, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Daftar yang sudah dicatat tadi sama anak ditinjau kembali. Kemudian ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, tidak bercanda dengan ejekan, dengarkan guru, tidak memilih-milih teman, itu berada di bawah satu payung kan? Ya, kita mengambil saja keyakinan itu dengan saling menghormati. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 atau 7 keyakinan saja. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya
gurunya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk gurunya juga. Nih, ada guru dicetok, bukan menyetujui itu tanda tangan gurunya juga. Nih. Nah, keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga. Ini contoh keyakinan kelas, misalnya saling menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya apa enggak Bu? Kadang-kadang anak-anak meminjam pulpen nggak dikembalikan, meminjam penghapus malah hilang. Lebih-lebih yang namanya pensil warna, ya giliran sing duwe harus kemas-kemas, jebule pensil warna cuma dia sing hijau pun di itu karena tidak ada rasa menghormati, tidak ada rasa menghormati yang punya barang itu, ya. Sus pinjem, orang dibalakan lah, bertanggung jawab Bapak Ibu. Di sini bertanggung jawab kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Di sini, misalnya tadi melaksanakan tugas, mengerjakan PR tepat waktu dan sebagainya. Di sini bisa ambil kata bertanggung jawab. Mentaati tata tertib, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mentaati tata tertib agar tercipta kenyamanan. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, budaya positif yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Istin Najati yang tadi sudah memaparkan tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kami buka sesi tanya jawab. Oke, mohon kami silakan Bapak Ino. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini setelah saya memahami apa yang dipaparkan tadi oleh Bu Istin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana sih menerapkan disiplin tanpa ada paksaan? Itu saja pertanyaan saya yang singkat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Bu Istin untuk dijawab sekalian. Ya, dari pertanyaan Pak Ino tadi, bagaimana sih menanamkan anak untuk melaksanakan disiplin tanpa ada paksaan? Gitu ya Pak Ino. Jadi begini Bapak Ibu, memang sebuah disiplin itu harus dilaksanakan tanpa ada paksaan sehingga ada stimulus yang nyaman di antara keduanya. Kalau ada paksaan tentu ada yang merasa tidak nyaman. Ketika kita akan menanamkan budaya positif pada anak-anak, atau mungkin disiplin, atau mungkin keyakinan keras, kita bisa memancing mereka dengan memberikan reward. Misalnya kita membuat semacam bintang atau apa ya, semacam bintang. Contohnya saja saat kita melatih anak untuk berani. Kebanyakan anak-anak itu kalau disuruh menjawab sebuah pertanyaan pasti mau menjawab kalau ditunjuk. Keberanian di situ tidak muncul. Jadi saya berusaha memberikan sebuah reward tanpa akan menimbulkan rasa tinggi hati bagi yang bisa maupun rendah hati bagi yang merasa kurang mampu. Kita membuat bintang nanti ketika kita menanyakan sebuah pertanyaan, ada anak yang mampu menjawab, kita beri bintang 1.
Nanti anak-anak berlomba. Kenapa berlomba? Kita beri penyemangat. Nanti kalau bintangnya 5 ditukar dengan pulpen sama Bu Guru. Kalau bintangnya dapat 10 dapat buku. Nah, di situ. Di situ mungkin kita akan memunculkan motivasi pada diri anak tanpa ada paksaan. Begitu jawaban dari saya, Pak Ino. Mungkin ada yang mau menambahkan? Yang ini masih sesi tanya jawab. Saya buka satu pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu. Oke, Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Begini Bu Christine, saya kepingin tanya bagaimana penerapan posisi kontrol kita sebagai guru itu berperan sebagai manajer. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Tati. Tadi sudah dijelaskan ada 5 posisi kontrol. Yang ingin ditanyakan Bu Tati adalah bagaimana menempatkan diri kita dalam posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin yang dimaksudkan Bu Tati kalimat-kalimat yang tepat untuk menempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Bapak Ibu semuanya, di posisi manajer itu memang nadanya harus halus, nadanya halus, suaranya tulus, benar-benar tulus, gitu. Kemudian kita akan lebih mendekat ke murid. Tadi saya contohkan ada anak yang terlambat lahirnya. Di situ mungkin kita sebagai manajer memancing dulu, menanyakan kepada si anak itu, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ketika anak menjawab, tahu Pak, jam 10, atau tahu Bu, jam 10, kita lanjut lagi berbicara. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, kita hanya sebagai manajer, jangan jadi penghukum, jangan jadi pembuat rasa bersalah. Nanti si anak kan akan terpancing, akan menjawab, saya bisa menanyakan ke teman saya Pak, untuk tugas-tugas yang saya terlambat, saya bertanya ke teman saya, misalnya jawabnya seperti itu. Nanti kita sebagai manajer tentu akan mengambil lagi dari jawaban si anak. Baik, itu bisa dilakukan. Ya, jangan terus dimarahin. Loh, ya nggak begitu harus sekarang. Baik, kalau itu memang bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nanti anak mungkin akan menjawab, tidak pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kita sebagai posisi manajer tentu mengambil lagi dari jawaban anak menjawab tidak dengan begitu yakin. Baik, saya hargai semangatmu. Oke, seperti itu Bu Tati. Jadi memang kita harus memberikan penyemangat, memancing apa yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin jawabannya sudah cukup gamblang Ibu, sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Acara kita lanjutkan, yaitu memberikan penguatan kepada beliau Bapak Sugianto SPD. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN
atas waktu yang diberikan dan sangat luar biasa yang dilakukan oleh istri untuk bagaimana kita menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Yang paling penting dari kita semua adalah bagaimana kita seorang guru adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai seorang yang diktator. Bedanya cuma sedikit ya, diktator dengan fasilitator. Jadi semua yang disampaikan tadi, kalau kemudian kita membimbing, kita sebagai orang mendidik adalah sebagai fasilitator yang bisa memfasilitasi anak dengan segala potensinya. Dan rekaman bisnis tadi sudah sampai gajar dewantara dari awal sampai akhir, teori gosok dan sebagainya adalah sangat kemudian bagaimana kita menghambakan diri kita kepada siswa. Dan kalau ini kemudian kita terapkan kepada siswa-siswa kita, maka proses pendidikan akan berjalan dengan baik. Masing-masing anak punya potensi masing-masing yang kita harus arif dan bijak kemudian menyikapi itu semua. Jadi ada bagaimana kita menyikapi seorang siswa yang melakukan kesalahan. Tentunya terkadang kita susah memanage diri kita sendiri ya. Karena kita di rumah menghadapi masalah ya. Di rumah ada kita lagi cekcok dengan istri kita atau dengan suami kita nih, dan dengan suami, kalau saya dengan istri ya. Jadi itu kadang-kadang kan terbawa dari rumah ke sekolah. Nah ini yang kemudian teori yang disampaikan Bu Siti tadi akan hilang semua kalau kemudian tidak menjadi keyakinan diri kita. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Kalau kemudian itu sudah menjadi keyakinan diri kita, teori ini akan berlaku. Tapi kalau teori ini masih sebatas teori saja, kemudian jangan di rumah saya jangan suami jangan istri saya, atau mungkin dengan anak dengan yang waktu harus ngantar kesana kemari dan sebagainya, itu kadang kita sampai sekolah kemudian menjadi emosi kita tersalurkan ke bawah kepada anak. Jadi ini yang kemudian harus kita lakukan terus menerus. Kata Rasulullah itu kalau sabar ada batasnya itu belum sabar. Kalau ikhlas masih tersakiti berarti belum ikhlas. Nah, itu yang kemudian menjadi moto bagi saya pribadi ya. Karena kalau saya pribadi di lapangan itu konteksnya lebih banyak dibandingkan di kelas. Kalau di kelas kan terbatas ya. Ya Mas Ino di lapangan itu kadang-kadang satu lari ke sana, satu lari ke sana ya. Disuruh nggak melakukan. Kita harus kemudian konsekuen dengan apa yang kita lakukan. Teori yang kita dapat mari kita aplikasikan sehingga kemudian itu kan menjadi penguat bagi kita pribadi. Karena sebagai seorang guru, saya pribadi itu berpikir kita sedang berinvestasi dunia dan akhirat. Anak yang bisa ngitung 1 tambah 1, dia merasa kita sebagai gurunya, maka akan terus teringat dan itu menjadi pahala buat kita semua. Nah ini yang kemudian menjadi pola pikir saya setelah saya ikut CGP Angkatan 5 itu, saya jadi sadar ternyata guru yang sebenarnya seperti yang mau digambarkan seperti itu. Walaupun kita mungkin sudah melakukan, tetapi kadang emosional kita masih berperan besar dibandingkan teori yang kita dapat. Kita pelajari banyak hal, tapi setelah di lapangan, balik maning seperti posisi kita. Ini yang menjadi penting buat kita semua. Jadi mari Bapak Ibu kita jadikan ilmu yang kita pelajari itu menjadi awal untuk perubahan kita. Karena bahasa Qurannya itu kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah itu lebih murka kepada manusia yang dia tahu tapi nggak melaksanakan. Nah ini, jadi kita tahu mendidik anak itu harusnya dengan bagaimana menasihati anak dan sebagainya, ya kita terapkan. Kalau kita nggak menerapkan, ini akan dosanya lebih besar dibandingkan kalau yang belum tahu. Kenapa orang gila masuk surga itu? Karena dia nggak tahu aturan. Jadi kalau pengen masuk surga gampang Bu. Kalau nggak jadi binatang itu sudah masuk surga. Tapi kalau kita pengen bermartabat, maka jadikanlah ilmu sebagai tonggak kita berubah dari hal yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Itu yang kemudian kita sampaikan. Sekali lagi sangat luar biasa materi yang saya sampaikan. Mungkin ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang belum ikut GP ya, CGP
Ya, di sana adanya mau senang sama senang ya Bu Isin, sama senang banget. Jadi masalah nanti presentasi sebagainya itu urusan belakang. Jadi mari kita saling bersinergi sebagai pendidik di Purworejo Kelompok khususnya, karena bekerja sebagai guru itu mudah, tapi bekerja menjadi pendidik itu yang susah. Karena apa? Karena pendidik harus kemudian tadi memahami apa yang dia didik, sehingga harapannya kita benar-benar jadi pendidik yang tidak tadi kabur maktan indallahi antakulu maltafalun. Ini firman Allah, bukan omongan saya. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Semoga ilmu yang telah kita dapat tadi, bagaimana anak misalnya Mas Ino, anak terlambat, oh ayo berdiri, angkat kaki ini satu. Itu tadi apa Bu? Namanya apa itu? Tapi kalau terlambat lagi pelajaran olahraga, kemudian dia tadi pemanasan lari 10 kali, anak sebelum lari kemudian harus lari, namanya jadi bedanya hukuman sama konsekuensinya mudah. Konsekuensi adalah karena dia melakukan hal yang teman-teman lakukan tapi dia nggak lakukan, sehingga itu menjadi konsekuensinya. Dia nggak mengerjakan soal pengerjaan tugas sehingga dia harus mengerjakan tugas di waktu yang lain. Tapi kalau hukuman tidak, dia masuk terlambat kok dia suruh berdiri seperti ini nggak ada kaitannya, nggak mendidik. Nah, ini yang kemudian perlu kita lakukan. Mari jadikan ini menjadi awal kita menjadi guru yang baik buat anak-anak didik kita, karena yang diingat oleh anak kita adalah tidak cuma kebaikan kita juga, tapi juga kekurangan kita semua. Harapannya seperti yang budaya mulia setelah saya lakukan setiap hari, di saat pagi hari saya ngasih kata kunci dalam pagi itu, kemudian saya selesai mengajar, saya mohon maaf kepada anak-anak dan mohon doa kepada anak-anak untuk mendoakan kita semua. Kenapa? Karena anak-anak kita lebih suci dibandingkan kita, dan doanya mungkin ada yang langsung tembus ke langit sana, dan boleh jadi itu adalah bagian dari skenario Allah untuk menghadirkan kita menjadi pendidik yang baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu yang saya sampaikan. Selamat, teruslah bergerak, ya, teruslah bergerak dan menggerakkan guru-guru yang lain yang ada di Kecamatan Purworejo Kelompok. Terima kasih. Berarti sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugianto. Acara selanjutnya masih ada refleksi kepada Bu Ibu Dewi Yuni Susilawati yang kita tempatkan di kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Isin yang sudah cepat sekali mempresentasikan tadi tentang budaya positif, ya. Bapak Ibu, ini memang sesuatu yang sebenarnya mungkin ada kekeliruan yang sering kita lakukan ketika kita menjadi guru. Ini setelah kita dapati setelah kita belajar seperti ini ya Bu Isin, ya. Saya waktu pertama kali belajar ini juga demikian. Nah, apabila panjenengan semuanya sudah membuka PNM bahkan sampai topik 15, ini sebenarnya bukan hal baru, karena di topik keberapa itu ya, 12 atau 13 ya, itu juga tentang budaya positif. Bahkan tentang tadi yang dicontohkan Bu Istin, apa Bu, yang perlakuannya terhadap siswa ya yang melakukan suatu kesalahan, itu juga ada semuanya. Jadi memang banyak yang sudah dipelajari di PNM. Ini kita ulas ulang di CGP ini, di program guru penggerak. Saya sangat setuju sekali dengan program guru penggerak dan sangat bangga bisa berada di dalamnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena pertama yang dididik oleh program guru penggerak itu adalah mindset guru-gurunya.
mindset guru-gurunya, pola pikirnya. Nah ini sebagian kecil yang kita pelajari ini tentang budaya positif tadi, tentang hukuman. Nah ini Bapak Ibu masihkah atau sedang mungkin menerapkan hukuman di kelas kita Bapak Ibu? Masih? Kurang apa orang buat? Ada nggak ini Bapak Ibu? Iya jujur. Tidak. Oh kasihan ya, kasihan. Saya menjumpai beberapa guru, bahkan di tempat saya Bu Yuli ya, orang bawa LKS 5.000. Maaf Ibu Yuli, nanti boleh diaturkan. Saya sebenarnya mau matur juga, tapi forumnya kurang pas. Soalnya apa? Kita tidak dalam satu atmosfer yang sama, nanti malah menimbulkan sesuatu yang iya gitu. Kalau ini sudah dijelaskan sama Bu Isdi seperti ini semuanya mindsetnya sudah terbuka tentang yang namanya hukuman. Jadi kita gampang untuk memasukinya. Nah itu salah satu ilmu yang didapatkan dari JGP. Makanya monggo Mbak Titi, Bu Esti, Bu Christine, siapa Bu Yuli ya. Saya mengharapkan sekali, bukan apa-apa karena ilmu yang didapatkan itu sangat berharga Bu Yuli. Ini jarang-jarang loh, maksudnya mungkin kita memang belajar PMR, membaca atau mungkin ditinggal rumah gitu ya, baca video, membaca video, terus kita tinggal rumah, jadi orang ngerti ilmu nih. Jadi walaupun sanjungan sudah selesai sampai topik 15, ditakoni budaya muslim mesti orang ngerti gitu. Jangan tahu ketika sudah ada presentasi dari Bu Ismin ini, baru kita pikirannya terbuka. Nah ini Bapak Ibu, jadi seseorang untuk bisa menerapkan disiplin positif itu hendaknya dari dalam dirinya atau dari motivasi intrinsik ya, motivasi intrinsik, bukan karena aku harus bawa buku LKS benar ditarik 5.000 akhirnya semua LKS dibawa setiap hari karena nanti saya akan dapat sanksi gitu. Bukan karena masalah 5.000 nya saya malu nanti loh gitu kan. Nah iya putranya Mbak Novi ini itu yang Novi ya. Nah ini perlunya ya Bapak Ibu. Jadi kita itu mengajar anak-anak yang milenial, tetapi perlakuan kita terhadap mereka itu masih kolonial dengan sistem hukuman yang seperti itu. Itu kan masih seperti zaman dulu. Zaman dulu mungkin pas diterapkan karena pada waktu itu ya mungkin zamannya seperti itu. Sekarang anak-anak sudah milenial, masa kita masih menerapkan sistem-sistem yang kolonial itu kan sudah tidak sesuai. Nanti mau bagaimana anak-anak kita kalau masih diterapkan hal-hal yang seperti itu. Saya juga sangat apresiatif sekali sama Bu Meti ini, meskipun produk lama ya Bu ya, tapi beliau ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi harapannya itu Bapak Ibu, yang senior seperti Bu Menti saja, Bu Nurlia apalagi hebat banget, 4C gitu ya. Nah ini harapannya teman-teman yang masih muda itu bisa termotivasi, okay? Termotivasi untuk senantiasa mengembangkan dirinya. Agar apa? Agar kita selalu bisa membawa anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik. Seperti yang tadi dinyanyikan oleh Pak Sugi, bahwa itu adalah investasi dunia akhirat bagi kita. Itu benar Bapak Ibu. Coba kalau panjenengan mencermati diri kita sendiri, ketika kita berangkat sekolah, bertemu dengan anak-anak, ya, anak-anak kecil yang tidak berdosa, yang polos gitu ya. Jadi dulu itu bertahun-tahun yang lalu yang dikemukakan Pak Sugi itu saya pernah menerapkan gitu. Waktu itu saya itu mau tes CPNS waktu itu, berarti tahun 2008. Saya itu masih ingat, saya jadi wilayah bakti di SD 1 Purworejo. Saya sama anak-anak begini, anak-anak gitu, besok Bu Guru mau tes, jadi Bu Guru nggak bisa berangkat. Mohon doanya ya anak-anak, Bu Guru mudah-mudahan diterima, amin, gitu ya. Mudah-mudahan Bu Guru jadi guru yang baik, amin. Dengan rasa bangga mereka tidak ada motivasi
mendoakan saya. Nah, barangkali itu seperti yang diatur Mbak Sugi tadi, salah satu dari mereka ada yang langsung tembus ke langit dan alhamdulillah saya diterima waktu itu. Sekelompok kayaknya mau saya dong ya baik, Mbak ya. Iya. Nah itu, jadi mungkin beberapa teman-teman terakhir gitu ini baru wahnya itu kesini gitu ya, Mbak Titi gitu kan, barangnya saya Mbak Titi kan. Ya memang rezeki itu memang sudah diatur dari sana seperti itu. Tapi dulu saya memang selalu rumusnya seperti itu. Jadi saya suka hal-hal yang polos-polos seperti itu. Kenapa? Karena saya merasa diri saya ketika bercermin dengan hal yang polos itu, aduh aku dosanya akan teman gitu. Jadi teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk tergerak untuk sesuatu yang baik. Jangan anti dengan CGP. Kadang-kadang takut jadi polos sekolah, takut jadi apa dah. Cepat atau lambat gilirannya itu akan pada jenengan. Ya, sebentar lagi Bu Meti mau pensiun. Sehingga ini siapa yang untuk jenengan, Nah, nanti malu ketika jenengan pada masanya mau jadi kepala sekolah, padahal kita di hati kita itu belum ada, belum punya apa-apa. Aduh, isin ya. Nanti Bu Meti jadi bisa membandingkan, zamannya aku oh iya itu masih itu kepala sekolah padahal mereka pabrik ya Bu Meti. Nah, tuh kita jangan sampai seperti itu. Jadi senantiasa mengembangkan diri kita demi anak-anak kita dan tentunya aslinya ini jadi ya untuk awalnya dewek. Itu ya Pak Sumi ya. Jadi doa yang kita berikan pada anak-anak itu akan berkali-kali untuk diri kita sendiri. Kebaikan kita untuk anak-anak sejatinya juga untuk diri kita sendiri. Itu seperti itu. Jadi kalau kita hanya sekedar berangkat sekolah, pulang, tanggal 1 gajian, nah tanpa pokoknya beban ribet lah gitu ya, beban ribet. Nah itu yang sesuai dengan amal baiknya itu benar. Sing tambah ribet mungkin akan mendapatkan yang lebih dari yang ini. Ya Mbak Istri mungkin sekarang lagi ribet-ribetnya ya Mbak Istri ya. Tapi nanti itunya akan mendapatkan yang lebih dari teman-teman. Pak Imo juga seperti itu. Nah itu karena Allah itu memberikan sesuatu yang tidak sama gitu. Sing bocah santai-santai masa ya gitu ya. Jadi refleksi kita hari ini Bapak Ibu, saya harapannya adalah apa yang didesimilasikan oleh Bu Istin itu harapannya di KKG itu terus berlanjut gitu. Bu Mulia gitu mungkin bisa diagendakan di gugus kita terutama iya nanti jadi narasumber. Nah, ini sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Mungkin di KKG Pak itu sudah jalan ya Pak, banyak kegiatan dan sebagainya. Nah, mohon di gugus kita di Rintis mungkin ya nanti iya Bu Istin jadi narasumber gantian Bu Novi. Ini sudah PI keberapa Mbak Istin? Mau kedua ya, padahal ada 6 apa 7 ya? 6 ya. Semakin kesini nanti semakin berat tapi jalan akan semakin asik karena banyak hal-hal yang baru. Yaitu berat. Enggak. Kan kelihatannya berat orang yang nyawang itu, teman ya, tapi sebenarnya yang merasakan enggak ya Mbak ya? Enjoy. Bahkan setelah kemarin apa? Endingnya siapa namanya? Gelar karya itu pengen maning sebulan ini. Iya, karena apa? Dulu Mbak Novi mungkin malu-malu ketika ada di layar itu nggak berani bertanya, apalagi saya ya enggak ya Mbak Novi. Tapi lama-lama karena apa ya, teman-teman satu ini kan harus bisa berbicara dan sebagainya. Sekarang ada peningkatan ya Bu Mulia ya, banyak sekali peningkatan. Atau pinter menyangga begitu ya. Bahkan yang tidak kalah menarik adalah karya-karyanya, aksi nyatanya. Iya, ini baru aksi nyata 1.4. Nah nanti ada 3 berapa gitu ya Mbak. Jadi banyak sekali dan itu mohon dikawal berkepala. Jadi nanti imbasnya adalah untuk kebaikan di sekolah yang ada di SD 1 Walilandak ini. Makanya saya ingin sekali Bu, sebenarnya semua guru yang ada di kelompok ini ya ikut CGP. Karena kalau kita hanya belajar
belajar dari PNN, target kita hanya selesai mengerjakan aksinya ya sampai aksi nyata wis rampung, sing penting di share nang Pak Kolwil kita berbiru hijau ya wis gitu. Padahal runtutannya itu banyak sekali seperti ini dan sangat terasa nilai kebajikan gitu ya bahasanya di sekolah kita. Coba saja nanti lama-kelamaan mudah-mudahan teman-teman di SDN 1 Kalilandak akan termotivasi ya Mbak ya. Bu Istin ada keyakinan kelas aku tiru gitu. Harapan nanti satu sekolah seperti itu. Bahkan nanti endingnya ada pengembangan program untuk sekolah, bukan hanya lingkup kelas saja tapi untuk sekolah kita. Itu seperti itu. Ya. Sekali lagi semangat untuk Bu Istin, semoga sukses dan juga Pak Ino mudah-mudahan sukses sampai di akhir kegiatan program guru penggerak. Dan saya juga memotivasi teman-teman semuanya yang belum daftar dan masih takut dan masih anti, tolong jangan takut, okay? Karena banyak hal-hal yang baru. Nanti kita kalau nggak update jadi guru itu gimana? Ya, monggo. Besok kalau ada pendaftaran lagi semuanya, Mas Wasis juga ya, ikut atau enggak? Kemarin itu nyoting terus malah. Iya malah nyoting terus gitu ya. Ilmunya aneh banget nyoting nangkainya begitu. Mana-mana. Kemarin itu kalau saya lihat di setiap loka guru PJOK kayak Pak Sugi itu rata-rata jadi banyak yang berbicara dan ketong banget pinternya gitu. Isinya enggak? Ya enggak Bumur? Iya rata-rata guru PJOK itu pinter-pinter banget Bumur ya. Nama kelas saya Pak Sugi. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sugi yang lulus ya. Tapi bedanya kelihatan sekali kalau Pak Sugi yakin. Gimana? Gue pintar buat bicara. Iya memang. Iya, Bisa menghidupkan kelas. Karena ini bertambah wawasannya. Iya, wawasannya bertambah, dalam menang baik. Jangan-jangan isinya apa gitu ya, atau banyak isinya tapi sulit untuk mengungkapkan. Nah itu seperti Bu Meli juga harapannya bisa nanti bisa di KKG kita itu menularkan ilmunya ya, kepribadiannya jadi MC yang baik biar kita itu semuanya pintar berbicara. Kadang-kadang orang biasa-biasa saja Bu isinya apa tapi nggak bahasanya bagus, seperti siapa gitu. Tapi itu namanya kecerdasan berbicara ya Bu ya, karena dan kecerdasan yang nah itu. Nah harapan kita ya berbicaranya bagus, pikiran kita juga bagus, apalagi hati kita. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 3, kelihatannya sudah mengantuk ya. Tapi masih semangat ya teman-teman? Semangat. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekeliruan, apa hal yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ibu Dewi Susilawati SPD yang sudah memberikan refleksinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada siang hari ini sudah usai dan saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan rangkaian acara terdapat kekeliruan yang disengaja ataupun yang tidak. Marilah